Saya lanjutkan kembali dua sisi pemirsa dan sudah bergabung juga bersama kami Bung Hendrioso Diningrat, pengacara dari Hendra Kurniawan. Selamat malam Bung Henry. Boleh digunakan mic-nya nanti ya. Nah, Ya. baik, saya sekarang ke Bung Roni terlebih dahulu. Bagaimana kalau kita tahu dari pihak Baradae atau Richard Eliezer ini tidak mengajukan nota keberatan sama sekali ya. Bagaimana melihat dakwaan dari JPU ini? Terima kasih Mbak Anggi. Sejak awal kami melihat bahwa dakwaan ini sudah cermat, jelas dan lengkap. Kenapa? Kalau mengacu pada ketentuan KUHP 143 ayat 2 itu kan jelas. Lengkapnya apa? Alamatnya, namanya, kemudian pekerjaannya. Nah kemudian kalau jelas berbicara soal runtutan kronologis peristiwa hukumnya. Memang ada beberapa catatan dari kami tim penasihat hukum yang kami pikir bahwa kami akan buktikan di agenda pembuktian. Makanya kemarin kami mohonkan kepada majelis hakim agar masuk ke agenda pembuktian. Sesuai dengan asas peradilan, cepat, murah. Ya kita berharap seperti itu ya, bahwa dalam proses ini kami ingin membuktikan bahwa klien kami ini berdasarkan perintah. Yang kemudian yang beredar mengenai hajar, tembak, ya kita akan sampaikan di agenda pembuktian. Karena menurut kami begini ya Mbak Anggi, kan mengacu pada 184 KUHP, kan alat bukti jelas, saksi, ahli, keterangan terdakwa, petunjuk. Nah juga kan dalam proses ini menurut kami bahwa penyidik bekerja pastinya tidak hanya berpacu sama satu saksi saja. Ya. Apalagi kasus sebesar ini, tidak mungkin hanya keterangan Barada Eliezer, kemudian semua menjadi tersangka. Tersangka yang lain ya, berbicara terhadap kasus ini. Kalau kita lihat kan di pasal 185 kan jelas kalau tadi rekan Febri sampaikan satu saksi bukan saksi, betul di ayat 2-nya. Tapi saya coba sampaikan di ayatnya 3 jelas, satu saksi bukan saksi, terkecuali tidak berlaku apabila ada alat bukti yang lainnya. Nah dalam hal ini kami melihat, saya kan ikut mendampingi dari awal ya Mbak Anggi, mendampingi Baradae. Kemudian saya melihat bahwa, wah, klien saya menyatakan ini tentunya ada alat bukti yang lainnya kan. Nah nanti kita uji di persidangan. Seperti itu kan. Nah, tapi sedikit saya potong. Ini jangan-jangan klien Anda tidak memberikan nota keberatan karena memang dijadikan justice collaborator juga. Ingin buru-buru aja nih langsung masuk ke pembuktian. Tidak Mbak Anggi. Dari pertama perlu kita sampaikan kepada publik bahwa klien saya ini kooperatif. Kalau yang disampaikan tadi sama Mbak Anggi mengenai status justice collaborator, klien saya sudah jelas bahwa dia menyampaikan apa yang dia ketahui kan, sehingga membuat kasus ini menjadi terang. Nah, kemudian dalam proses ini kan, dakwaan yang kemarin yang diajukan oleh JPU, kami berpikir bahwa ya sudahlah kita sampaikan di pembuktian. Karena ini kan bicara formil, kalau bicara material, ada beberapa catatan kami yang dakwaan yang menurut kami tidak pas, itu akan kita uji di agenda pembuktian. Apa yang tidak pas menurut Anda dan klien Anda? Ada beberapa catatan Bang Anggi, saya nanti sampaikan di persidangan ya. Ya nanti itu menjadi bahan kami juga, bahan pembelaan, ya kan. Nah dalam proses ini kami punya kepentingan dalam membela Baradae ya. Kemarin sudah disampaikan sama Baradae permintaan maaf kepada keluarga korban Joshua dengan tulus menyampaikan. Itu tulisan tangan sendiri di urutan Bareskrim. Ya, kita juga sempat menyaksikan ya, mungkin boleh ditampilkan teman-teman bagaimana bunyi surat dari Baradae ya. Betul. Tapi kita melihatnya, kalau dari luar nih melihatnya adalah salah satu upaya mungkin dari Baradae untuk meraih simpati dari publik. Kalau kita lihat di persidangan kali ini hanya Baradae ya yang menyampaikan permintaan maaf, bahkan hampir dengan berlinang air mata tuh kalau kita lihat pernyataannya. Iya. Ya Mbak Anggi, bayangkan anak muda umur 24 tahun kemudian dihadapkan sama situasi begini kan sangat sulit Mbak. Saya jelaskan sedikit ya, dulu saya pernah sampaikan di dua sisi. Ini keluarga yang tidak mampu, coba polisi 4 kali. Dia ini rajin beribadah, jiwa sosialnya tinggi. Waktu kejadian gempa di Palu dia sampai turun sama pencinta alam untuk membantu korban di Palu. Nah dalam kasus ini, karena memang hati dia tidak sesuai, makanya dia harus sampaikan apa yang sebenarnya. Gitu kan Mbak Anggi. Jadi dia sampaikan bahwa dia terbuka, kemudian. Oke sebentar, mulai ini ya. Ini tulisan tangan langsung Mbak Anggi, dan ini
Dia tulis setelah dia selesai ibadah hari Minggu di rutan Bareskrim. Sebelum persidangan ya? Sebelum persidangan. Jadi ini tulus dari hatinya dia. Dia menyampaikan. Karena kemarin sebelumnya kan tulisan tangan tapi tidak disampaikan. Sebelumnya kan. Tetapi dengan adanya kesempatan persidangan ini dia mau menyampaikan secara langsung. Ini bentuk penyesalan dari Baradae? Bentuk penyesalan. Dia minta maaf, minta ampun sama keluarganya almarhum Joshua. Sampai dimimpiin loh Mbak Anggi. Dia itu sampai... Jadi hal-hal seperti itu saya bayangkan, kasihan ini anak, menanggung beban terlalu berat. 24 tahun, punya masa depan, janganlah dirusaklah masa depannya dia seperti ini. Semua mau dilimpahkan kesalahannya kepada dia. Tapi begini Bung Roni, publik juga bisa melihat bahwa sebenarnya beberapa kali JPU juga sempat menyampaikan bahwa ada nih kesempatan, ada momen-momen di mana harusnya Baradae masih bisa nih mengurungkan niatnya untuk terlibat dalam pembunuhan berencana Mbak Anggi, saya perlu jelaskan, waktunya sangat pendek. Ketika dia dipanggil sama Ricky Rizal lantai 3, itu perintahnya langsung keluar Bang. Kemudian dia turun ke bawah sempat ke toilet. Dan sempat ke toilet itu sudah persiapan mereka mau jalan. Dia berharap bahwa ada kesempatan ketika dia berhadapan langsung sama Bang Joshua. Dia akan bilang, Bang lari Bang. Tapi itu waktu itu tidak ada. Pas nyampe di rumah Duren 3 dia udah langsung disuruh masuk ke dalam. Tetapi detailnya nanti saya akan buktikan di persidangan. Kita kan ada beberapa hal-hal yang mau kita sampaikan ya. Tidak bisa saya buka sekarang. Masih terlalu dini Mbak Anggi. Oke, baik saya mau ke Bung Henry. Boleh digunakan mic-nya Bung Henry. Ini klien Anda termasuk yang juga terlibat dalam rangkaian pembunuhan berencana dalam hal pelanggaran pidana menghalang-halangi penyidikan, obstruction of justice. Tapi kita juga menyaksikan bersama bagaimana pihak Hendra Kurniawan juga tidak melakukan nota keberatan. Melihat dakwaan yang disampaikan terhadap klien Anda bagaimana Bung Henry? Oke, kalau melihat dakwaan yang menyangkut 3 orang klien saya, yaitu Brigjen Hendra dan Kombes Agus serta AKP Irfan ya. Dari dakwaan yang sebal 50 halaman rata-rata itu oleh penuntut umum diuraikan mengenai peristiwa atau perbuatan material yang didakwakan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Kalau saya perhatikan ya kita lihat semua ternyata di awal itu cuma kembang-kembang atau bunga-bunga aja ya untuk supaya kelihatan heboh, supaya kelihatan perannya berat besar sekali gitu ya. Padahal perannya itu yang betul-betul merupakan perbuatan material. Ia dipanggil oleh Sambo seperti misalnya si Brigjen dia waktu itu sedang ada di Pluit, si HK ini. Kemudian dari Pluit dia merapat ke situ, kemudian ketemu, katanya ada apa Bang? Dia ceritalah menurut versi dia bahwa Mbak Iyumu dilecehkan, pelecehan, bla 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 gitu. Nah, itu udah hurainya panjang banget. Cuman itu aja datang mendengar. Apakah itu perbuatan pidana kan gitu. Kemudian tidak ada yang dilakukan oleh Brigjen Hendra. Dan semua yang diceritakan ya mereka tidak tahu apakah ini cerita yang sebenarnya, peristiwa yang sebenarnya atau rekayasa. Mereka kan baru tahu di kemudian bahwa itu semua rekayasa. Berkaitan kan, gitu. dengan skenario yang awal sekali ya. Oke. Kemudian juga Kombes Hendra juga sama. Kemudian Irfan ya. Kombes Agus ya, Kombes Agus. Dan jadi kesimpulan saya perbuatan peristiwa yang mereka lakukan itu kalaupun terbukti, jadi gini, kita kan harus membuktikan dulu apakah perbuatan yang didakwakan terbukti atau tidak. Ada nggak mereka melakukan perbuatan itu? Nah, katakanlah terbukti semua perbuatan itu. Apakah perbuatan itu memenuhi rumusan dari unsur pasal yang didakwakan, kan begitu? Nah, kalaupun terbukti, tapi itu kan semua karena perintah. Perintah ya. Ada yang mengatakan, kok nggak nolak, siapa yang berani ya
Brigjen, Pangkat Baradae aja nggak berani ya, nolak. Ya? Kombes, dan Brigjen aja nggak berani nolak, apalagi Baradae. secara psikologis mereka itu kan memang dididik dari akademi ya, dari Akpol, sikap, kemudian itu udah refleks aja, begitu lihat pangkat lebih tinggi langsung begini kan. Garis Nggak ada yang komandonya berani. begitu kuat, maksudnya Ya, ingin menyampaikan. misalnya, bagaimana sih Pak sesungguhnya? Wah, kok begitu? Gak ada yang berani. Siap komandan, siap komandan. Termasuk sekalipun ketika diminta untuk melakukan tindak kejahatan dalam hal ini menghilangkan barang bukti. Mereka tidak ada pembunuhan. satupun mengetahui bahwa perintah itu adalah merupakan suatu pelanggaran, suatu perbuatan pidana, nggak ada. Ya, seperti misalnya disuruh coba hitung berapa CCTV. Loh, emang salah menghitung CCTV. Copot itu berikan nama si A. Ini perintah atasan dia kok. Ya, bukan suka-suka dia. Atasannya ini diperintahkan lagi oleh di atasnya. Atasannya atas perintah Sambo. Itu kan dilakukan di hari yang sama ya Bung Henry ya, cek CCTV dan lain. Dilakukan di hari yang sama, ngecek CCTV, ngambil decoder dan lain-lain. Pada satu hari yang sama. Jadi datang ini pertama misal seperti AKP Irfan nggak ngapa-ngapain, selalu nunggu di luar, kemudian pulang, besoknya baru diperintahkan lagi untuk melalui telepon oleh si A untuk datang ke sana untuk melihat pada berapa kamera atau apa itu udah dihitung, suruh copotin ini, kemudian serahkan sama ini. Lalu dia masih bilang, aduh ini kenapa kok dicopot? Apakah mungkin polisi ini benar-benar tidak tahu bahwa memang ada peristiwa pembunuhan di dalam rumah? Mereka tidak tahu bahwa ada peristiwa tembak-menembak, ya ada peristiwa tembak-menembak antara ajudan dengan ajudan. Ya. Nah itu aja yang mereka tahu. Nah kemudian yang merintahkan ini adalah orang Paminal, orang Propam yang dipahami oleh si Irfan bahwa memang salah satu tugas mereka ya di dalam tupoksinya itu antara lain mengamankan orang dan barang. Ya ini merupakan bagian dari tugas mereka yang diperintahkan kepada saya laksanakan. Tapi begini Bung Henry, mungkin publik juga akan bertanya-tanya, ini kan mereka adalah para perwira ya, para perwira dalam artian sudah terbiasa menangani lokasi, misalnya TKP sebuah tindak kejahatan. Jadi gini, ketika ya, sudah tahu ada tindak tembak menembak, besoknya disuruh ngambil CCTV, apa nggak bertanya-tanya? Itu kan pasti ada terekam sesuatu di situ, baik itu kejadian ataupun apapun itu, tidak ada hal yang barang bukti. mencurigakan bagi mereka. Tidak ada hal yang mencurigakan, itu satu. Yang kedua, ini sebetulnya sudah di framing sejak awal ya oleh pihak tertentu. Kemudian seperti misal dikatakan bahwa naik private jet, kemudian jenazah itu bukan naik private jet, jenazah itu pakai regular flight ya. Dan katanya tidak boleh membuka peti jenazah, dihalangi. Lu gimana si Hendra bisa menghalangi membuka peti jenazah, orang dia datang setelah pemakaman kok. Jadi cerita bohong ya dari Jakarta di sana dibumbui lagi dengan cerita-cerita bohong yang lain gitu. Artinya apakah mungkin begini nih Bung Henry, saya akan melihat bahwa klien Anda pun akhirnya nanti akan membantah semua pernyataan atau BAP dari Verdi Sambo. Jangankan Hendra ya. Sebelum ke Hendra, pejabat-pejabat utama di Polri, termasuk Kapolri sendiri, dibohongin sama Sambo. Ya, di dalam dakwaan ada disebut bahwa si ini mau menemui pimpinan. Terus kata Sambo, ya nanti saya juga menghadap pimpinan. Nggak disebutkan siapa pimpinan di situ. Tapi di penghujungnya ada dikatakan dialog antara pimpinan dengan Sambo. Kamu nembak ya? Oh siap tidak jenderal. Lah siapa? Ya Kapolri. Artinya Kapolri aja dibohongin. Makanya penjelasan Kapolri di awal versi kebohongan Sambo. Apalagi yang di bawah-bawah Kapolri jadi bohongi kok gimana. Tapi udahlah, yang itu tadi sudah ada permintaan maaf dari Verdi Sambo, mengakui, meminta maaf, kemudian mengambil alih. Ya tinggal hakim melihat apakah orang-orang yang menjadi korban ini harus dihukum lagi gitu. Oke, berbicara soal hakim tadi disampaikan ya. Nanti kita akan minta juga pendapat Prof Gayus, tapi tahan dulu Prof, kita harus jeda.
kita juga menarik ini melihat apakah memang mereka yang berada di bawah perintah atasan ini bisa terbebaskan dari hukum. Usai jeda kami akan bahas sesaat lagi.